seperti yang kita janjikan tadi sebelum jeda, yaitu kita akan menghadirkan perbincangan bersama Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra yang saat ini sudah bergabung bersama Bayu Sutiono. Saya langsung serahkan kepada Bayu. Silakan Bayu. Terima kasih Timi di studio Kompas TV. Saya berada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, dan saya langsung saja pagi hari ini saya berada di kediaman seorang tokoh, saya bilang tokoh politik nasional, yang juga pakar hukum tata negara, satu dari sedikit yang kita miliki yang menjadi apa ya menyebutnya pemirsa Sapa Indonesia ini newsmaker minggu inilah, karena kemudian kita mendengar menerima pinangan, tokoh ini menerima pinangan dari Pak Jokowi untuk menjadi semacam konsultan hukumnya di dalam menjelang Pilpres 2019. Nah, kita akan dengar sebetulnya sebagai apa dan bagaimana kemudian ini bisa pinangan ini masuk dan diterima oleh dirinya. Tokoh ini, Yusril Iza Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yusril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu lagi, terima kasih diterima di kediaman yang asri di Fatmawati. Ya. Cerita Bang Yusril, bagaimana ceritanya ini? Dihubungi siapa? Apakah Pak Jokowi menghubungi langsung atau bagaimana? Cerita Bang Yusril, ini siapa yang kontak sebetulnya? Ya, memang ada diskusi-diskusi pendahuluan terhadap masalah ini ya. Saya kan sebenarnya sering juga ada dimintai pendapat oleh Pak Jokowi dalam beberapa hal, termasuk juga dimintai pendapat mengenai masalah Pak Habib Rizik. Ya, dan saya memberikan pendapat yang insya Allah benar. Jadi selama pemerintahan Pak Jokowi sempat juga berkomunikasi dimintai pendapat. Banyak pendapat dan juga komunikasinya dengan Habib Rizik langsung pada waktu itu. Dan terakhir memang saya bertemu dengan Pak Erick Thohir minggu yang lalu di Hotel Mulia Jakarta, dan Pak Erick itu straight to the point ngomongnya, bilang Bang, saya ini bukan orang politik, jadi saya ngomong langsung aja ke Abang. Jadi Pak Jokowi tanya, Pak Yusril bersedia nggak untuk diangkat menjadi lawyer pasangan calon Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Jadi saya jawab, ya memang ini masalah sudah lama kita diskusikan, dan saya memutuskan saya bersedia untuk menerima sebagai lawyer dalam menghadapi pemilu. Di saat pertama itu Bang Yusril langsung bilang iya begitu, waktu ketemu satu kali dengan Pak Erick Thohir? Enggak, sebelumnya itu memang sudah ada diskusi-diskusi juga melalui beberapa orang. Ya, ada beberapa pertemuan juga membahas masalah ini, dan saya komunikasikan juga kepada kawan-kawan di Partai Bulan Bintang, termasuk Ketua Majelis Syuro Pak Kaban. Ya, ini ada kemungkinan bahwa... Kaget dong di PBB termasuk Bang Kaban? Enggak juga. Oh, enggak juga? Ya, kita bilang bahwa kita akan, saya ditawari untuk menjadi lawyer. Ya. Jadi mesti dijelaskan, karena tidak semua paham tentang apa tugas dan fungsi dari seorang advokat atau seorang penasihat hukum kan. Dan seperti juga masyarakat sering salah paham mengenai fungsi dan tugas dari seorang advokat. Jadi ya biasalah, dan setelah dijelaskan akhirnya mereka mengerti, mengatakan ya silakan Bang, karena kan tugas Abang sebagai advokat. Dan memang selama ini saya banyak menangani perkara-perkara politik juga. Misalnya perkara Partai Golkar. Nah, saya dimintai menjadi lawyer mereka, atau saya juga dimintai advis dari kalangan P3 waktu yang lalu. Dan sampai hari ini ya tidak ada masalah apa-apa. Jadi mereka percaya bahwa saya menangani secara profesional, ya nggak mengkhianati siapapun. Dan saya pikir ini hal yang paling berharga dalam hidup saya pribadi. Ya, ada rasa percaya dari orang lain, dan barangkali saya nggak punya track record pernah nipu orang. Alhamdulillah nggak pernah begitu. Jadi karena itu mereka percaya. Jadi kadang-kadang aneh juga, sengketa partai politik lain, tapi disuruh saya jadi advokatnya juga seorang ketua partai politik. Tapi itu memang terjadi dalam kenyataan. Jadi partai lain meminta, kan nggak bisa dilepaskan sosok Yusril Iza Mahendra ini ya lawyer, banyak kasus politik juga ditangani dan sering menang, itu saya kasih catatan, dan kemudian juga seorang ketua partai politik soalnya di PBB. Gitu. Tapi Bang Yusril begini, kita juga mengenal media sering menyampaikan kritik-kritik Bang Yusril terhadap pemerintahannya Pak Jokowi. Ini nggak mengganggu gitu? Atau kenapa Bang Yusril kemudian memilih, saya kan sering kritik, saya nggak enak lah jadi lawyernya. Pasti masyarakat, ini pertanyaan publik yang saya tanyakan. Apa? Itu ada pertanyaan batin atau mungkin bisa dijelaskan kepada kami kenapa Bang Yusril nerima gitu? Ya, masyarakat barangkali tidak tahu peristiwa yang sudah lama sekali.
tahun 90 ya. Saya ini aktivis mahasiswa. Pada waktu itu terakhir saya menjabat ketua MPM UI, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI, dan selalu berseberangan dengan pemerintah itu sejak tahun 1978. Betul. Ya. Jadi melawan rezim lah istilah kita Pak Harto pada waktu itu. Saya ikut demo, bahkan ikut bakar patung Pak Harto. Dan saya setelah tamat kuliah pun saya menulis di banyak media, di Tempo, di Gatra, di macam-macam media lah begitu. Dan satu hari saya dipanggil Pak Murdiono untuk masuk ke Seknek, ya. Dan saya tanya, tugas saya di Seknek ini apa, Pak Mur? Saya bilang, ya tugas saudara menulis pidato presiden dan menyiapkan semua naskah-naskah kepresidenan. Hah, Pak, yang benar nih, saya bilang. Bapak kan tahu saya sering mengkritik pemerintah dan keras sekali. Dia bilang, saya tidak kenal dengan saudara Yusril. Saya cuma tahu dari tulisan-tulisan saudara. Baru hari ini saya ketemu saudara. Dan setelah itu dia masuk, mungkin minta pendapat Pak Harto, dan Pak Murdiono mengatakan, begini saudara Yusril, di luar tembok istana ini, pagar istana, saudara orang bebas. Dan saya bergabung ke Seknek pada waktu itu, tahun 90, di tengah caci maki orang yang luar biasa. Wah, Yusril ini sudah jadi, kalau sekarang sudah jadi cebong, istilahnya. Gitu ya. Apa namanya, sudah jadi Soeharto sudah ini. Tapi ya, saya biarin saja. Dan saya kira saya sekitar 6-7 tahun ada di Sekretariat Negara, sampai akhirnya saya menangani juga Pak Harto mengundurkan diri. Dan alhamdulillah saya tidak pernah memuji-muji Pak Harto di luar kelaziman seperti yang dilakukan Pak Harmoko misalnya. Enggak, saya lurus-lurus saja, yang benar-benar salah-salah. Dan saya sampaikan secara langsung dan terbuka. Dan alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa, dan saya tetap jadi diri saya sendiri. Ya, saya pikir pengalaman saya cukup panjang berada di dalam struktur kekuasaan, tapi saya tidak pernah jadi siapa-siapa. Ya, kakek saya bilang, kamu harus jadi ikan, ya berenang-berenang di laut di area asin. Kamu tidak pernah jadi ikan jadi asin kecuali kamu sudah mati, dibelah orang, dikasih garam, kamu jadi ikan asin. Ya, kita dapat poinnya Bang Yusril. Memang berdiri di garis profesional itu tidak mudah untuk dijelaskan ketika kepada orang awam. Betul. Izinkan saya menjadi orang awam di kesempatan pagi hari ini, tapi saya mau tanya langsung gitu, nggak khawatir kemudian disebut gitu oleh orang awam, Bang Yusril ini mencela-mencele, kadang ke sini, kadang ke sana begitu. Walaupun dari penjelasan tadi sebetulnya kita lihat bagaimana profesionalitasnya. Ya, ini zaman kebebasan, orang bisa ngomong, bisa nulis apa aja di medsos tanpa dikontrol dan bisa bereaksi spontan. Sehingga yang terjadi di tengah masyarakat ini barangkali ya jenggot makin panjang tapi akal makin pendek begitu ya. Jadi nggak bisa lagi orang tuh memikir panjang. Dan bisa dengan ngomong dengan segala kecurigaan, hujat, caci maki dengan kata-kata yang kasar, dan itu saya terima. Saya baca di medsos, dan kalau saya perlu bantah, saya bantah, saya jawab. Ada juga yang nggak perlu saya ladeni, saya diamkan begitu. Tapi saya selalu mengatakan, ya itulah risiko jadi seseorang. Ya, pemimpin itu dia harus menunjukkan kepada yang dipimpinnya, ini loh jalan kita mengatasi satu masalah. Dan dia harus punya keberanian menanggung risiko, jadi tidak populer. Dimaki-maki orang, tapi nanti akhirnya mereka akan mengatakan, oh iya, apa yang dilakukan Pak Yusril benar. Saya dulu waktu yang akan menentukan itu. Bang sedikit Bang, tapi kita penasaran begitu, apakah ketika ketemu sama Pak Erick Thohir, Pak Erick kalau pagi hari ini menyaksikan Selamat Pagi, saya pengen tahu nih dari Bang Yusril, ada janji-janji apa, ada deal apa, nanti kalau Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin menang akan jadi menteri kah atau apa, Bang Yusril ya? Itu ada apa enggak? Ya, sebelum jawaban itu gini, saya ingin nambahkan sedikit ya. Jadi satu hari itu Pak almarhum Pak Matori Abdul Jalil, beliau datang kepada saya dan mengatakan, Pak Yusril, saya mau minta maaf sama sampean. Pak Matori salah apa sama saya? Loh, dulu waktu sampean masuk Seknek ya, apalagi waktu sampean ada di Starisa, saya yang maki-maki sampean. Apalagi menjelang Pak Harto mundur. Tapi begitu Pak Harto selesai, ya, saya hormat sama sampean. Kalau sampean tidak memberikan jalan keluar, Pak Harto mundur seperti itu, bangsa ini sudah pecah belah dan perang saudara. Kita ingat banyak tokoh budayawan dikumpulkan di istana. Masyarakat awam itu baru menyadari sebuah kebenaran ketika sudah terlambat, ya. Tapi itulah, ya. Jadi mungkin ketika itu pun mereka sudah lupa apa yang terjadi. Nah, jadi pertanyaan Anda sekarang, ada deal apa? Itu sama juga dengan ketika saya masuk Seknek tahun 90-an. Nggak ada tawaran apa-apa. Ya,
nggak ada janji itu ini apa-apa, ya sudah saya masuk aja ke Seknek. Saya bekerja dan saya konsultasi bertahun-tahun, banyak yang ketawa sama saya. Apa bisa Anda di situ? Jangan-jangan nanti larut loh. Saya bilang, Anda lihat aja nanti. Saya tetap akan jadi ikan yang tawar, kecuali saya mati, dikasih garam, saya jadi ikan asin. Dan sekarang pun tidak ada deal, tidak ada janji apa-apa. Jadi kenapa? Karena barangkali ya, mohon maaf saya mengatakan seperti ini. Barangkali kalau di akademisi, di kampus terakhir saya sudah jadi guru besar. Ya kan? Pegawai negeri saya terakhir sudah golongan 4D. 4E habis pegawai negeri. Jadi politisi saya sudah jadi menteri 3 kali. Jadi sebenarnya saya mau jadi apa lagi sebenarnya. Ya, jadi saya hanya memikirkan apa yang dapat saya sumbangkan, hal yang terbaik pada bangsa ini. Baik itu dilakukan oleh orang lain atau itu dilakukan oleh saya sendiri. Ya, kalau saya tidak bisa melakukannya, silakan orang melakukannya. Dan saya bisa memberikan satu advice yang benar bagaimana harus melakukan sesuatu. Jadi nggak ada janji apa-apa, nggak ada deal apa-apa, dan kemudian juga tidak ada pembayaran sama sekali. Jadi Pak Erik mengatakan... Saya baru mau tanya nih Bang Yusril. Kalau begitu berarti fee-nya pasti mahal nih sebagai lawyer gitu. Ya. Jadi ada yang ngeledek saya, katanya bahkan profesional. Bang Yusril bersedia istilahnya tidak dibayar begitu Bang? Iya, saya sedia. Oh, kenapa? Ya, kalau dibayar justru malah saya kehilangan independensi. Bisa jadi begitu. Ya, jadi ini kan karena politiknya sangat kental ya, kecuali saya menangani perkara pidana misalnya, itu kan nggak ada politiknya. Jadi tidak dibayar sama sekali, ya sudah saya bekerja secara profesional dan saya akan memberikan pendapat seperti yang saya yakini dan tidak lain daripada itu. Ambil satu contoh begini ya, ketika Pak Harto jam 5:30 pagi ya diserahkan pidato pengunduran diri beliau, ya Mei 98. Pak Harto bilang sama saya, Ril, kamu tulis di situ, dengan ini saya nyatakan kabinet dimisioner. Saya bilang, Pak Harto, kabinet tidak dimisioner. Ya, Bapak mundur, Pak Habibie dilantik langsung jadi presiden dan kabinet di bawah pimpinan Pak Habibie. Saya bilang secara konstitusi kabinet tidak bubar Pak. Ya, kamu tulis saja. Nah, saya tetap berpedian begitu sampai Pak Harto bilang, nah, sini pulpen yang kamu pegang, saya kasih, ditulis sendiri pakai tulis tangan. Jadi dengan Pak Harto pun saya masih bisa seperti itu. Ya, jadi jangan orang ini menganggap saya seolah-olah ya orang ini gampang disetir sana, enggak ya. Saya berkali-kali bisa punya pendapat berbeda dengan sesuatu dan ya pendirian saya itu saya akan pertahankan. Jadi nggak jadi istilahnya itu nggak diberikan janji-janji jabatan, saya terima walaupun ada yang ledek. Loh, katanya profesional tapi nggak dibayar. Kalau nggak dibayar kan tim relawan namanya kan. Ada yang bilang gitu pada saya. Loh, saya bilang saya membela HTI. Ya, membela HTI itu ya cukup keras saya membela HTI itu berhadapan dengan kekuasaan. Dan sampai hari ini ada tanyanya sama Ismail Yusanto, apa saya dibayar? Ya benar, saya kan bukan relawan HTI. Ya, dan saya nggak pernah jadi anggota HTI, bahkan beberapa pikiran-pikiran HTI itu nggak sejalan dengan pikiran saya. Itu. Tapi saya wajib membela mereka. Ya, gitu tahan dulu Bang Yusril. Kita nanti akan bertanya lagi. Pun begitu, sudah penjelasan dan motivasi yang cukup runut dari Bang Yusril. Masih ada kemudian yang berpikir, bahkan mungkin dari PBB sendiri, kita pengen tahu bagaimana Bang MS Kaban, Dewan Suro di PBB ini mengatakan kami tetap pada Prabowo Sandi, lalu bagaimana kemudian PBB dan lain-lain. Nah, kritik-kritik ini akan dijawab. Yusril menjawab sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia.